Welcome to 1% Literasi. Yang Guo dalam cerita silat kembalinya pendekar Raja Wali bisa dikatakan sebagai dalam tanda petik benih cinta. Yang Guo adalah Taman Bunga Persik. Pertama, karena penampilannya yang luar biasa dan kedua karena kepribadiannya yang tidak biasa, ia telah menarik perhatian banyak gadis. Namun, pada akhirnya, Yang Guo hanya mencintai Bibi Xiaolongnu. Sedangkan gadis-gadis lain yang mencoba untuk mendapatkan hati Yang Guo hanya mendapatkan cinta yang pahit. Contoh paling khas adalah Guo Xiang, yang bertemu di awal Feng Lingdu. Dan bertemu Yang Guo secara tidak sengaja. Selain itu, ada Gongsun Lu, Cheng Ying, Lu Wushuang, dan bahkan Limo Hu. Tentu saja, ada juga karakter yang mudah diabaikan, seperti Guo Fu. Dibandingkan dengan Guo Xiang, karakter Guo Fu kurang populer di kalangan pembaca, karena ia menggabungkan semua kekurangan Guo Jing dan Huang Rong, seperti kebodohan, kekejaman, tidak masuk akal, mendominasi dan sebagainya. Meskipun Yang Guo dan Guo Fu adalah teman masa kecil dan menghabiskan waktu bersama di Pulau Bunga Persik, tetapi waktu yang mereka habiskan bersama sangat singkat. Segera setelah itu, Yang Guo dikirim ke Chongyang oleh Guo Jing atas dorongan Huang Rong, untuk belajar di sekte Quanzhen. Selama masa kanak-kanak yang singkat ini, mereka berdua meninggalkan bayang-bayang masa kecil. Mari kita bicara tentang Yang Guo dulu. Dia memiliki kecerdasan yang dapat menyaingi Huang Rong, tetapi dia tidak memiliki latar belakang bangsawan seperti Huang Rong. Yang Guo adalah putra dari penjahat besar Yang Kang, dan ibunya Mu Nianqi, telah lama meninggalkan dunia. Yang Guo telah berjuang di Jiaxing sejak dia masih kecil. Dengan kecerdasannya, ia mampu tumbuh dewasa dengan lancar. Tentu saja, dia juga sangat menderita selama periode ini, dan dia terbiasa melihat hangat dan dinginnya dunia. Beberapa orang berpikir bahwa Yang Guo memiliki rasa rendah diri yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya ketika ia dibesarkan di lingkungan seperti itu. Dan keberadaan Guo Fu memperbesar rasa rendah diri Yang Guo. Sebaliknya, Guo Fu terlahir sebagai bangsawan. Ayahnya adalah Guo Jing, seorang pahlawan terkenal di seluruh penjuru dunia. Kakeknya adalah Huang Yaoshi, salah satu dari 5 besar pesilat terhebat di masanya. Ibunya adalah Huang Rong, pemimpin generasi ke-18 dari Partai Pengemis. Selain dimanja ibunya dan kurangnya disiplin ayahnya, Guo Fu tidak hanya memiliki rasa superioritas yang tidak dapat dijelaskan sejak kecil, tetapi juga sangat arogan dan mendominasi. Oleh karena itu, Yang Guo dan Guo Fu, baik dari segi kelahiran maupun kepribadian, adalah 2 orang yang telah berpisah. Karena cara yang disebut berbeda, mereka tidak bersekongkol satu sama lain. Waktu singkat yang dihabiskan bersama di masa kanak-kanak meninggalkan bayangan yang dalam. Masa kecil Yang Guo yang menamparkan Guo Fu karena masalah sepele. Setelah itu keduanya menanam benih kebencian satu sama lain. Bertahun-tahun kemudian, Yang Guo dan Guo Fu bertemu lagi. Bahkan, keduanya diam-diam mengembangkan cinta timbal balik antara anak laki-laki dan perempuan. Pada saat itu, Yang Guo dan Xiaolongnu berpisah untuk pertama kalinya. Yang Guo bertemu Lu Wushuang dalam perjalanan untuk menemukan Xiaolongnu. Menghadapi Lu Wushuang yang cantik,
Yang Guo hampir tidak bisa menahan perasaannya. Dia hampir menciumnya untuk pertama kalinya. Setelah berpisah dari Lu Wushuang, Yang Guo bertemu Guo Fu, seorang putri yang memiliki temperamen yang buruk dan lebih cantik Lu Wushuang. Guo Fu hanya menganggap Yang Guo sebagai pengemis pada awalnya, dan pembalikan identitas Yang Guo juga mempengaruhi kekaguman Guo Fu. Pada akhirnya, Yang Guo menunjukkan warna aslinya. Dia bukan saja seorang pengemis, tetapi juga seorang pahlawan yang kuat, muda dan gagah berani. Kontras sekali dengan Yang Guo masa kecil dalam ingatan Guo Fu, mengagumkan. Misteri Yang Guo juga membuat Guo Fu penasaran, tetapi Guo Fu masih muda, dan cintanya baru saja dimulai. Dapat dikatakan bahwa setelah Yang Guo dan Guo Fu berpisah di masa kecil, gadis-gadis muda itu bertemu lagi, belum lagi saling mengagumi. Setidaknya mereka tidak akan saling membenci. Sangat disayangkan bahwa Yang Guo sudah memiliki gadis naga kecil di hatinya. Dan perasaannya terhadap Guo Fu hanya tersisa dalam kekaguman. Yang Guo tidak menyangkal kecantikan Guo Fu, tetapi dia menekan perasaannya, dan dia pernah diam-diam menentang dalam hatinya. Tidak peduli seberapa cantiknya, itu bahkan tidak 1/10.000 sebagus bibiku. Yang Guo bersikap acuh tak acuh terhadap Guo Fu, dan ini membuat Guo Fu, yang selalu kuat, merasa tidak nyaman di hatinya. Oleh karena itu, Guo Fu mengubah hubungan ini menjadi kebencian terhadap Yang Guo. Sampai Guo Fu memotong lengan kanan Yang Guo. Cinta atau kebencian antara keduanya berakhir selamanya. Pada akhirnya, Yang Guo dan Guo Fu menemukan dambaan hati masing-masing. Yang Guo dan Xiaolongnu hidup bersama dan menghilang. Dan Guo Fu menikah dengan Ye Luqi, pemimpin partai pengemis generasi ke-20. Guo Fu, yang sudah menikah, berbalik dan merenungkan sebuah pertanyaan. Bukankah kebenciannya yang tak dapat dijelaskan terhadap Yang Guo selama bertahun-tahun bukanlah kegilaan? Dan kebencian Yang Guo terhadap Guo Fu, bukankah itu sama? Bukankah hubungan antara Yang Guo dan Guo Fu persis seperti yang orang dahulu sebut, saling mencintai dan membunuh?